Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mahfudoh, NIM 1714157. Yang pertama saya akan menjelaskan prinsip dari 5C dan 7C serta studi kelayakan pada bank. Nah, yang pertama adalah prinsip 5C. Prinsip 5C ini pada hakikatnya terdiri dari karakter, kapital, capacity, condition, dan collateral. Yang pertama adalah karakter. Inti dari prinsip ini adalah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama pada bank. Yang kedua adalah capacity, di mana capacity ini menilai kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan pada bisnis yang dimilikinya dan kemampuan dalam membayar pada bank. Dan yang ketiga adalah kapital. Nah, kapital ini yang terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimilikinya, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Yang keempat adalah kolateral. Prinsip keempat ini perlu diperhatikan karena bagi para nasabah ketika tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam mengembangkan pinjaman dari pihak bank. Dan yang kelima adalah condition. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor dari internal dan eksternal, baik dari nasabah ataupun bank, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro ataupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi masalah yang sama. Jadi maka penting adanya komunikasi yang baik agar memperlancar antara bank dan nasabah. Baiklah, tadi saya telah menjelaskan prinsip 5C, dilanjut dengan prinsip 7P. Dan yang pertama adalah personality. Nah, personality yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Nah, di mana kita melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah yang dilihat dari sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah party. Nah, party ini calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan. Biasanya banyak pihak bank yang mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimilikinya. Pengklasifikasian ini, maka terdapat perbedaan dalam pemberian fasilitas pada kreditnya. Yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui dana ini akan digunakan untuk apa, misalnya untuk menjalankan usahanya atau investasi atau biaya pendidikan atau justru untuk biaya konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dan bank atau lembaga keuangan tersebut. Keempat adalah prospek. Nah, prospek ini bagaimana prospek dari usaha dari calon peminjam. Tentu prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan peminjaman untuk menjalankan usahanya atau bisnis yang dijalankannya. Adalah payment. Payment ini bertujuan untuk bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment ini dilihat dari pendapatan nasabah, usaha yang dijalankannya, dan prospek usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank dapat menilai apakah nasabah tersebut mampu membayar kreditnya atau tidak. Yang keenam adalah profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Semakin tinggi tingkat keuntungannya, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui oleh bank. Yang ketujuh adalah protection. Ini mengacu pada jaminan yang dapat diberikan kepada calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset atau rumah, perusahaan, protection juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Nah, itulah dari penjelasan 7P. Kemudian saya akan menjelaskan studi kelayakan pada bank.
Kelayakan bertujuan untuk menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan. Nah, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Nah, terdapat beberapa aspek yang terdapat pada studi kelayakan, yaitu yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran, mempelajari tentang permintaan, penawaran, harga, program pemasaran, dan perkiraan penjualan. Adalah aspek keuangan. Aspek ini adalah yang menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Ada beberapa pengusaha yang menganggap justru aspek ini yang paling utama karena berkaitan dengan keuntungan perusahaan. Sehingga aspek keuangan adalah aspek yang sangat layak untuk diteliti kelayakannya. Yang ketiga adalah ada aspek teknis atau operasi. Aspek ini adalah untuk menilai kesiagaan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya adalah ada aspek manajemen. Nah, bagian ini yang paling tidak bisa dipisahkan dari beberapa aspek kajian. Kenapa? Karena aspek ini keberhasilan suatu proyek atau bisnis yang telah dinyatakan visible untuk dikembangkan. Nah, sangat dipengaruhi oleh peranan manajemen dalam pencapaian tujuannya. Ini adalah aspek ekonomi, adalah studi yang menitik beratkan pada keuntungan yang secara ekonomis dan orientasi tidak pada laba atau sosial. Yang dimaksud menitik beratkan suatu proyek tersebut bisa dijalankan dan dilaksanakan tanpa memikirkan nilai atau keuntungan ekonomis. Yang terakhir adalah aspek lingkungan hidup yang merupakan aspek yang sangat penting untuk kita telaah sebelum kita menjalankan bisnis atau usaha. Nah, itulah penjelasan dari nomor 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari soal nomor 2. Kholisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Kholisa selama jangka waktu 3 bulan. Berikut ini adalah jawaban dari soal nomor 2, yaitu untuk menentukan bunga yang diberikan oleh pihak bank per tahun dan pajak per tahunnya, serta jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya dan jumlah bunga yang diterima oleh Kholisa selama jangka waktu 3 bulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan umum dari pemasaran bank adalah untuk memaksimumkan konsumsi atau memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan oleh pihak bank, memaksimumkan pilihan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan oleh nasabah, serta memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Selanjutnya yaitu ada 5 konsep dalam pemasaran di mana setiap konsep bisa dijadikan landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan, yaitu yang pertama adalah ada konsep produksi. Konsep ini merupakan salah satu konsep falsafah tertua yang menjadi penuntun para penjual dan merupakan konsep yang menekankan pada volume produksi yang serendah-rendahnya. Yang kedua adalah konsep produk. Konsep ini meyakini bahwa konsumen akan menyenangi produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang baik serta keistimewaan yang paling mencolok. Yang ketiga adalah konsep penjualan. Konsep ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi, ensiklopedia, kapling-kapling pemakaman, juga untuk lembaga nirlaba seperti partai politik. Nah, dalam konsep ini
kegiatan pemasaran ditekankan agar lebih agresif melalui usaha promosi yang gencar. Adalah konsep pemasaran, di mana konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibanding para pesaing, sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Terakhir adalah konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep ini yang bersifat kemasyarakatan, yang menekankan pada penentuan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.